Lentera teratai dicuri dari istana langit. Yang Jian difitnah kalau dia yang mencuri lentera tersebut. Dia kemudian dihukum untuk dikirim ke dunia manusia untuk menemukan kembali lentera tersebut. Di sisi lain, Raja Iblis ingin menggunakan lentera tersebut untuk membangkitkan dirinya dan menguasai 6 alam. Film ini berjudul The Magic Lotus Lantern. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung kita menuju alur ceritanya. Di Istana Langit sedang diadakan festival lentera. Kaisar Langit mengangkat Jenderal Wude menjadi dewa penjaga lentera. Di saat semua dewa sedang sibuk mempersiapkan festival, seorang penyusup berjubah hitam masuk ke istana. Dia melumpuhkan para penjaga. Sang penyusup kemudian menuju tempat penyimpanan lentera teratai. Sesaat setelah pergi, Yang Jian datang. Ia terkejut melihat penjaga telah tewas. Dia pun menuju tempat lentera teratai. Di sana, Yang Jian bertemu dengan penyusup tersebut. Penyusup tersebut ternyata ingin mencuri lentera teratai. Pertarungan pun tak terhindari. Yang Jian berhasil mendesak penyusup tersebut. Namun, lentera teratai jatuh ke bumi dan menghilang. Penyusup tersebut berhasil melarikan diri. Istana Langit pun terguncang. Para penjaga berdatangan dan mereka menuduh Yang Jian yang mencuri lentera tersebut. Yang Jian ditangkap dan dibawa menghadap Kaisar Langit. Kaisar Langit menanyakan di mana lentera teratai, tapi Yang Jian pun tak tahu. Karena bukan dia yang mencurinya, tapi semua dewa tak percaya dan tetap menuduh Yang Jian pencurinya. Kaisar Langit kemudian akan menghukum Yang Jian untuk bereinkarnasi hidup di dunia fana agar merasakan penderitaan. Namun Yang Jian menolak. Dia akan pergi sendiri ke dunia fana untuk mencari lentera teratai. Yang Jian kemudian melompat turun ke dunia manusia. Yang Jian jatuh di sungai dan pingsan. Saat itu di sungai, Qing dan teman-temannya sedang mandi. Melihat ada orang yang pingsan dan hanyut di sungai, Qing pun menolongnya. Qing kemudian membawanya pulang dan merawatnya. Di tempat lain, Bos Li menerima laporan dari anak buahnya bahwa di desa telah ditemukan seorang pemuda yang mempunyai tanda di jidatnya. Bos Li kemudian memasuki ruang rahasia. Di sana ada jenazah anaknya. Bos Li ternyata telah mengikat perjanjian dengan Raja Iblis. Raja Iblis akan menghidupkan anaknya asalkan Bos Li mau membantu Raja Iblis untuk bangkit kembali. Untuk bangkit kembali, Raja Iblis membutuhkan lentera teratai dan pemuda bermata 3. Pemuda bermata 3 tersebut yang akan membawa lentera teratai. Di tempat lain, Yang Jian sadar kembali. Namun, ia tak ingat siapa dirinya. Qing kemudian memberinya nama Erlang. Kakak Qing, Liu Yancheng, mengizinkan Yang Jian tinggal bersama mereka. Tapi, Yang Jian harus membantu bekerja di pabrik kain milik Liu Yancheng. Beberapa hari kemudian, Qing mengajak Yang Jian untuk menjual kain ke kota. Yang Jian sangat takjub melihat keramaian di kota. Ternyata sebentar lagi akan ada festival lentera. Yang Jian melihat ada orang yang menjual lentera. Saat melihat lentera tersebut, sekilas Yang Jian teringat masa lalunya. Dia kemudian mengatakan pada Qing kalau dia ingat sesuatu. Dia ingin mencari lentera. Tiba-tiba mereka dikejar anak buah Bos Li yang ingin menangkap Yang Jian. Yang Jian terkejut
saat memukul anak buah Bosley. Ia tak menyangka kalau memiliki kekuatan yang hebat. Mereka berdua berhasil lolos, namun Hing terluka. Sesampainya di rumah, Yang Jian merawat luka Hing. Saat itu, Yang Jian melihat tanda api yang ada di tangan Hing. Saat Hing bangun, Yang Jian menanyakan, "Itu tanda apa?" Hing mengatakan, "Itu adalah tanda kutukan sejak ia lahir. Dengan tanda itu, ia bisa melihat sesuatu seperti halusinasi, tapi sangat nyata." Setelah itu, Hing teringat kalau Yang Jian sedang mencari lentera. Yang Jian kemudian menggambarkan lenteranya. Liu Yancheng kemudian mengajak Yang Jian ke kuil Dewa Lentera. Di sana, dia melihat lentera yang mirip dengan lentera yang dia cari. Namun, tiba-tiba anak buah Bosley datang. Yang Jian kemudian dibawa ke ruang rahasia di kuil tersebut. Di sana, ternyata sudah ada Bosley yang sedang melakukan ritual pemujaan terhadap Dewa Iblis. Bosley kemudian menanyakan di mana lentera teratai, tapi Yang Jian pun tak tahu. Saat melihat lukisan Dewi Lentera di sana, Yang Jian mulai teringat masa lalunya. Di luar, Hing datang dan diam-diam masuk ke dalam. Dia kemudian menyelamatkan Yang Jian. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di langit, Kaisar Langit memerintahkan guru Yang Jian untuk turun ke dunia manusia mencari Yang Jian. Setelah kejadian di kuil Dewa Lentera, Yang Jian dan Hing tak pulang ke rumah. Karena mereka takut mencelakakan Liu Yancheng, mereka berdua berkelana. Yang Jian kemudian memutuskan untuk menuju ke Gunung Cuiping, karena di sana ada rumah orang tuanya. Namun, Bosley dan anak buahnya sudah menunggu mereka di sana. Anak buah Bosley diserang oleh iblis asap hingga banyak yang tewas. Saat akan memasuki Gunung Cuiping, Hing tiba-tiba diperlihatkan pertempuran besar dengan Raja Iblis. Yang Jian sampai di rumahnya, ia mulai teringat tentang ayah ibunya. Tiba-tiba muncul lentera teratai. Lentera tersebut mengeluarkan cahaya dan muncullah ayah dan ibu Yang Jian. Ternyata ibu Yang Jian adalah Dewi Lentera. Namun dia menikah dengan manusia biasa. Dulu saat Raja Iblis menyerang, ibu Yang Jian melawan Raja Iblis dengan membawa kekuatan lentera teratai. Bersama dengan ayahnya, mereka berdua mengorbankan diri untuk menyegel Raja Iblis. Setelah itu, Yang Jian dibawa gurunya ke langit. Ibunya hanya berharap Yang Jian dapat hidup dengan baik sesuai keinginannya, tanpa dimanfaatkan oleh orang lain. Ibu Yang Jian kemudian memberikan lentera teratai kepada Yang Jian. Dengan menerima lentera tersebut, maka Yang Jian akan mewarisi kekuatan ibunya. Yang Jian kemudian berjanji, setelah dia mengalahkan Raja Iblis, dia akan menikahi Hing. Yang Jian kemudian pergi meninggalkan Gunung Cuiping. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan gurunya. Gurunya mengajak Yang Jian untuk membawa lentera teratai ke Istana Langit. Namun Yang Jian menolak. Gurunya kemudian kembali ke langit. Kepada Raja Langit, dia melaporkan kalau Yang Jian menolak membawa kembali lentera. Sang guru khawatir jika Raja Iblis mendapatkan lenteranya, maka malapetaka besar akan terjadi. Selanjutnya, Kaisar Langit memerintahkan sang guru untuk memimpin tentara langit menangkap Yang Jian. Di tempat lain, Yang Jian berpamitan pada Hing. Dia akan pergi untuk melawan Raja Iblis. Dengan membawa lentera teratai, ia menuju markas Raja Iblis. Tanda api di tangan Hing bereaksi lagi. Ia diperlihatkan pertempuran Yang Jian melawan Raja Iblis. Sesampainya di markas Raja Iblis,
Yang Jian langsung disambut anak buah Bos Li. Namun dengan mudah mereka dikalahkan oleh Yang Jian. Yang Jian berusaha menghidupkan lentera untuk melawan Bos Li, tapi tak berhasil. Tiba-tiba datang orang berjubah hitam dan langsung mengambil lenteranya. Yang Jian teringat orang ini adalah orang yang dulu berusaha mencuri lentera di Istana Langit. Orang tersebut membuka jubahnya dan ternyata dia adalah Xing. Yang Jian hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bos Li kemudian mengatakan, Xing sebenarnya adalah jelmaan semadi api suci yang jatuh ke dunia 10.000 tahun lalu. Jika lentera tak rusak, maka Xing juga tak akan bisa bebas. Karena telah melakukan tugasnya, Bos Li membebaskan Xing dengan cara menghapus tanda api di tangannya. Yang Jian marah karena ternyata selama ini Xing membohonginya. Selanjutnya, Bos Li menggunakan lentera untuk membangkitkan kembali Raja Iblis. Raja Iblis pun berhasil bangkit kembali. Yang Jian berusaha untuk menyerang, tapi dia malah diserang balik hingga terluka dan matanya jadi buta. Xing kemudian menolongnya. Ia meminta agar Raja Iblis tak menghabisinya, karena sesuai perjanjian, setelah Raja Iblis mendapatkan lentera, maka Yang Jian dibiarkan hidup. Namun Raja Iblis tetap ingin menghabisi Yang Jian. Xing kemudian membawa kabur Yang Jian. Selanjutnya, Raja Iblis memerintahkan Bos Li untuk mempersiapkan upacara saat hari lunar. Karena walaupun dia sudah bangkit lagi, Raja Iblis belum mempunyai wujud fisik. Dia akan mempunyai tubuh baru saat hari lunar. Xing merawat luka Yang Jian. Saat Yang Jian sadar kembali, Yang Jian sangat marah karena Xing telah membohonginya selama ini. Xing memberikan pedangnya kepada Yang Jian. Jika Yang Jian masih marah, maka dia menyuruh Yang Jian untuk menghabisinya saja. Namun Yang Jian tak melakukannya. Xing kemudian memberi Yang Jian samadhi api suci miliknya. Yang Jian pun dapat melihat lagi. Setelah itu, selama beberapa hari, Yang Jian hanya mabuk-mabukan saja. Ia merasa tak mampu untuk menghadapi Raja Iblis. Selain itu, ia pun tak bisa memanggil kekuatan lentera teratai. Liu Yancheng menasihati Yang Jian agar terus berusaha. Jika ia terjatuh, harus bangkit lagi. Jalan kehidupan diciptakan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Mendengar nasihat tersebut, Yang Jian pun semangat kembali. Di tempat lain, para penduduk kota mengadakan festival lentera. Festival lentera bersamaan dengan hari lunar. Raja Iblis telah mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Ia pun menyerang kota. Yang Jian dan Xing datang. Mereka berdua berusaha untuk menyerang Raja Iblis. Namun, serangan mereka berdua tak dapat melukai Raja Iblis. Mereka berdua pun terdesak. Tiba-tiba datang pasukan langit menyerang Raja Iblis. Namun pasukan langit pun dapat dikalahkan oleh Raja Iblis. Yang Jian terluka. Yang Jian memikirkan cara bagaimana mengalahkan Raja Iblis. Dia kemudian meminta agar para penduduk kota menyalakan lentera untuk memancing kekuatan lentera teratai. Namun cara tersebut tak berhasil. Raja Iblis pun menyerang kembali. Banyak penduduk yang terluka. Xing teringat tentang dirinya. Dia adalah jelmaan semedi api suci yang jatuh ke bumi ribuan tahun lalu. Dia mulai menyadari semuanya sudah ditakdirkan. Lentera teratai hanya dapat dinyalakan dengan api suci. Xing kemudian berpamitan pada Yang Jian. Dia akan mengorbankan dirinya untuk menyalakan lentera teratai. Yang Jian mencegahnya, namun Xing tak peduli.
Hing kemudian mengorbankan dirinya dengan menyerang Raja Iblis. Tubuhnya berubah jadi api. Setelah itu, Yang Jian dapat memanggil kekuatan lentera teratai. Kekuatan Yang Jian pun meningkat drastis. Mata ketiganya pun bangkit. Dia pun langsung menyerang Raja Iblis. Raja Iblis pun dapat dikalahkan. Beberapa waktu kemudian, di Istana Langit, atas jasa-jasanya, Kaisar menganugerahkan kepada Yang Jian sebagai Dewa Lentera, penjaga lentera teratai. Namun, Yang Jian selalu merasa kesepian. Dia selalu teringat pada Hing. Dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa kembali.